Halo, perkenalkan nama saya Jennifer Natasha. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penggunaan tanda baca koma dan tanda baca titik sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, serta memberikan contoh kesalahan yang umum terjadi pada penggunaan tanda baca tersebut di kehidupan sehari-hari. Tanda koma. Tanda koma biasa dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Seperti ketika kita menyebutkan beberapa jenis barang, maka kita memerlukan tanda koma untuk memisahkan atau merinci barang-barang yang disebutkan. Untuk memudahkan, mari kita lihat contohnya. Berikut kalimat-kalimat yang menjelaskan penggunaan tanda koma. Pertama, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. 2. Buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Kalimat-kalimat ini menjelaskan penggunaan tanda koma dalam suatu pemerincian dan pembilangan. Kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan, dalam kalimat majemuk atau kalimat setara. Contohnya adalah sebagai berikut. Saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Kedua, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Di sini kita dapat melihat bagaimana tanda koma digunakan sebelum penggunaan kata penghubung pada sebuah kalimat. Ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contohnya adalah, pertama, kalau diundang, saya akan datang. Kedua, karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Ketiga, agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku. Kita bisa melihat bagaimana fungsi tanda koma yang memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Karena jika induk kalimat mendahului anak kalimat, maka tanda koma tidak digunakan. Contohnya adalah, saya akan datang kalau diundang, titik. Dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti, oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contohnya adalah sebagai berikut. Mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Contoh kedua. Anak itu memang rajin membaca sejak kecil. Jadi, wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti bu, dik, atau nak. Contohnya adalah sebagai berikut. Oh, begitu. Wah, bukan main. Nak, kapan selesai kuliahmu? Dia baik sekali, Bu. Maka digunakan tanda koma sebelum kata sapaan dari Bu. 6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata nenek saya, kemudian kalimat petikan, kita harus berbagi dalam hidup ini. 7. Tanda koma dipakai di antara A. Nama dan alamat, B. Bagian-bagian alamat, C. Tempat dan tanggal, serta D. Nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Mari kita lihat contohnya pada tulisan berikut. Saudara Abdullah, Jalan Kayu Manis menunjukkan nama dan alamat Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta menunjukkan bagian-bagian alamat Surabaya, 10 Mei 1960 menunjukkan tempat dan tanggal Tokyo, Jepang menunjukkan nama tempat dan wilayah negeri yang ditulis secara berurutan. 8. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya, Gunawan, Ilham adalah nama yang dibalik dalam daftar pustaka. 9. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Contohnya adalah sebagai berikut. Sultan Takdir Alis Jabana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2, Jakarta, Pustaka Rakyat, 1950, halaman 25. 10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya, untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga.
Contoh B titik Ratulangi, S titik E. Di sini dapat kita lihat bahwa koma memisahkan nama dengan gelar antara nama Ratulangi dengan gelarnya yaitu SE atau Sarjana Ekonomi. 11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contoh, 12,5 meter atau 27,3 kg yang dinyatakan dengan uang 500,50 perak. 12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Kita dapat melihat contohnya pada tulisan berikut. Di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Contoh berikut kita dapat melihat bagaimana tanda koma memberikan keterangan tambahan sehingga memberikan pengertian yang lebih jelas dalam suatu kalimat. 11. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contohnya, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Contoh kedua, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Bandingkan jika tidak dengan menggunakan tanda koma. Dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah atau atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Terlihat perbedaan ketika menggunakan tanda koma dengan tidak menggunakan tanda koma. Berikutnya adalah tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya adalah sebagai berikut. Ida baru saja berangkat ke Yogyakarta. Titik. Contoh kedua, Ida sudah menyelesaikan artikel tentang ketimpangan sosial kemarin. Titik. Kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Dapat dilihat contohnya seperti berikut. 1. Kondisi kebahasaan di Indonesia. A. Bahasa Indonesia. 1. Titik kedudukan. 2. Titik fungsi. B. Bahasa daerah. 1. Titik kedudukan. 2. Titik fungsi. Di sini kita dapat melihat fungsi tanda titik yang digunakan di belakang angka ataupun huruf. Adalah contoh kedua. 1. Titik patokan umum. 1.1 isi karangan. 1.2 ilustrasi. Di sini kita melihat penggunaan tanda titik setelah angka dan juga yang biasa kita temukan dalam daftar isi. 2. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Contohnya adalah sebagai berikut. Acara kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bentuk dan Kedaulatan Bab 1 Undang-Undang 1945. Tidak diperlukan titik karena merupakan judul dari sebuah tulisan. 3. Tanda titik tidak dipakai di belakang A. Alamat, penerima dan pengirim surat, serta B. Tanggal surat. Misalnya, yang terhormat, titik, Direktur Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya nomor 73, Menteng, Jakarta. Kita lihat bahwa di belakang alamat penerima dan pengirim surat serta tanggal surat tidak menggunakan tanda titik. Akan memberikan contoh kesalahan yang sering terjadi pada penggunaan tanda koma dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya tanda koma banyak disalahgunakan pada kondisi seperti berikut, yaitu pemisahan unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contohnya adalah sebagai berikut. Aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Biasanya orang umum melakukan seperti contoh yang salah, yaitu aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Tidak menggunakan tanda koma sebelum kata penghubung dan. Kesalahan yang umum terjadi pada tanda koma ialah biasanya tanda koma digunakan sebagai pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Tetapi hal ini tidak berlaku apabila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contohnya adalah sebagai berikut. Dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Biasanya orang sering menggunakan seperti contoh yang salah, yaitu dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi, sangat diam jika di dalam rumah. Tanda koma seharusnya digunakan pada anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya, bukan karena ada kata penghubung lalu menggunakan tanda koma. Dan inilah kesalahan yang sering terjadi pada penggunaan tanda baca titik di dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya tanda titik banyak disalahgunakan pada kondisi seperti ini. Penggunaan setelah angka atau huruf pada sebuah daftar, akan tetapi tidak digunakan pada angka atau huruf yang lebih dari satu seperti pada subbab. Contohnya ialah berikut.
1. Titik pendahuluan. 1.1 Latar belakang. 1.2 Rumusan masalah. Biasanya orang menggunakan pada subbab, yaitu seperti di contoh yang salah. 1.1 titik latar belakang. Seharusnya tidak menggunakan tanda titik lagi setelah subbab. Tanda titik juga kerap salah digunakan pada bilangan yang menyatakan ribuan atau kelipatan ribuan. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan tanda titik pada kondisi ini berlaku hanya untuk menyatakan jumlah. Contohnya adalah seperti berikut. Penjelasan mengenai anatomi otak manusia bisa kamu baca di buku karangan Nether halaman 1255. Titik. Biasanya orang menggunakan bilangan menggunakan titik seperti pada contoh yang salah. Penjelasan mengenai anatomi otak manusia bisa kamu baca di buku karangan Nether halaman 1000.255. Seharusnya tidak usah menggunakan titik pada bilangan 1000. Itulah video pembelajaran mengenai tanda baca titik dan tanda baca koma sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih.